Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Langkah skuad Garuda untuk lolos kian terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia lebih dulu pada matchday ke-7, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, Jai Itzes CS akan menjamu Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser posisi Australia atau mengamankan posisi 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Bahkan peluang tersebut kian lebar setelah Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI dan FIFA jelang laga kontra Australia serta Bahrain bulan Maret nanti. Tambahan pemain naturalisasi. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI resmi menambah amunisi Timnas Indonesia dengan merampungkan 3 proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka adalah Ula Romeni, Dion Mark serta Tim Gepens yang resmi melakukan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah merampungkan proses naturalisasi, PSSI bakal berusaha merampungkan perpindahan federasi para pemain di atas agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Selain ketiga pemain tersebut, kabarnya PSSI masih akan mencari beberapa pemain keturunan lain demi memperdalam skuad Patrick Kluivert. Cedera pemain Australia. Kabar baik berikutnya dating dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Soceros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Soha VN, dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ke-7 pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor Mchalve, Este Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Dari ke-7 pemain tersebut, Harry Soutar yang sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia bulan Maret nanti. FIFA tolak venue netral. Terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjadi lawan Australia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia melawan Indonesia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Sebelumnya, tim berjuluk The Soceros itu sudah ditinggal beberapa pemain andalan yang akan absen melawan Indonesia, seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Kusini Yengi hingga Nestori Irankunda. Kini ada daftar cedera pemain bertambah. Pemain tersebut adalah bek kiri muda yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Westerlo, Jordan Boss. Jordan Boss dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Westerlo menang besar atas Standard Liège pada 10 Februari lalu. Akibat cedera itu, Jordan Boss absen membela Westerlo saat ditahan imbang Cercle Brugge pada Senin, 17 Februari 2025. Bek kiri berbakat Jordan Boss tampaknya pasti akan absen membela Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Australia juga dibuat khawatir dengan kondisi sang kapten Matrian, kiper yang baru saja bergabung RC Lens dari AS Roma bulan lalu. Matrian sudah absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera pinggul, padahal performanya cukup impresif sebelum cedera. Kekhawatiran cedera lain bagi Soceros menjelang kualifikasi adalah penjaga gawang dan kapten Matrian, tulis news.com lagi. Kiper Australia absen dalam pertandingan kedua berturut-turut untuk klubnya Prancis Lens karena cedera pinggul. Rian bergabung dengan Lens bulan lalu dari klub Italia Roma, dan menjadi starter dalam kemenangan beruntun atas Angers, 1-0, dan Montpellier, 2-0, sebelum cedera. Lens telah kalah dalam kedua pertandingan mereka, 0-2 dari Nice dan 0-2 dari Strasbourg sejak Rian absen. Meski begitu, kabar baik juga didapat Australia, saat wonderkid Bayern Munchen Nestori Irankunda mulai pulih dari cedera.
di mana kita ingin ada percepatan. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi. PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo Riedewald ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya. Tegas Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan Jumat, 21 Februari 2025. Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo Riedewald. Sama seperti Martin Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40-60, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, kata Bung Ropan penuh harap. Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Sembari memburu berkas naturalisasi Jairo Riedewald, PSSI membuka kemungkinan menaturalisasi pemain lain di posisi gelandang. Sayangnya, belum diketahui siapa pemain yang dimaksud. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada satu gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erick dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, jelas pria berkacamata ini. Menarik menanti siapa gelandang keturunan yang tengah diburu PSSI. Belum ada lagi gelandang keturunan yang memiliki kualitas seperti Jairo Riedewald. Apakah pemain Lille Mitchell bakal kembali dikebut PSSI? Jika eligible dan yang bersangkutan bersedia memperkuat timnas Indonesia, betapa kuatnya lini belakang dan tengah skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Padahal, striker FC Vedender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi, 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ula Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat B andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Socceroos julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Socceroos julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Tim negeri Kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Socceroos selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Bos, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu. Alhasil, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Ya, timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Keduanya absen karena akumulasi kartu.
Justin Hubner dipastikan absen usai terkena kartu merah saat melawan Arab Saudi. Kala itu, Hubner dapat kartu kuning kedua dari wasit.